Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas pertama adalah pemantulan bunyi. Perhatikan dua video ilustrasi berikut ini. Hai, 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 hai. Apakah sama bunyi yang dihasilkan pada dua video tersebut? Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkan tidak sama. Hal ini disebabkan perbedaan antara jarak dinding pemantul. Jarak dinding pemantul. Ada yang jauh, ada yang dekat. Keras lemahnya bunyi pantul tergantung dari cepat rambat bunyi, jarak antara pendengar dengan dinding pemantul, dan jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul. Berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli, kemudian gaung atau keredam, dan terakhir gema. Kita lihat satu persatu apa maksud dari pemantulan yang memperkeras bunyi asli, gaung atau keredam atau gema ini. Yang pertama, pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Suara di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara di ruangan terbuka. Hal itu terjadi karena di ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Ruangan tertutup itu misalnya di dalam studio musik, di dalam kamar mandi, atau kamar tidur. Kita lanjutkan yang kedua, gaung atau keredam. Ketika kamu berbicara di dalam goa atau dalam gedung yang besar, dinding goa atau gedung itu akan memantulkan suaramu. Biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Pemantulan bunyi yang seperti ini dinamakan gaung atau keredam. Kita lanjutkan. Gema. Gema terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya jauh, lebih jauh daripada sumber bunyi pemantul pada gaung. Misalnya, jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Bagian yang kedua yang akan kita bahas yaitu penyerapan bunyi. Untuk menghindari gaung atau keredam yang merugikan tadi, dalam gedung atau aula yang besar biasanya dilapisi oleh bahan peredam bunyi, yaitu bahan-bahan yang permukaannya lunak atau empuk. Contohnya adalah karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Selain melapisi dinding dengan zat kedap suara, struktur bangunan juga dibuat khusus. Dinding dan langit-langit tidak dibuat rata, tetapi ada bagian yang cembung. Hal ini dimaksudkan agar bunyi yang mengenai dinding tersebut dipantulkan tidak teratur, sehingga pada akhirnya gelombang pantul ini tidak dapat terdengar.
Nah, yang kita bahas berikutnya adalah manfaat pemantulan bunyi. Sifat pemantulan bunyi sangat penting untuk beberapa jenis hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Mereka dapat menghasilkan bunyi dan kemudian mendengarkan gema yang akan dipantulkan. Untuk apa? Untuk menentukan posisi suatu benda. Gejala alam ini disebut dengan ekolokasi. Begitu juga ini dipakai di dalam kapal selam ya. Yang digunakan adalah pemantulan untuk menentukan letaknya dan akan dimunculkan pada radar. Manfaat pemantulan bunyi antara lain mendeteksi kerusakan logam, ultrasonografi USG, mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan benda dalam laut, dan mendengarkan detak jantung pasien. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Pak Nur, ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.